Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang selalu support channelku dengan like, subscribe, and share video-videoku. So, di video kali ini aku mau bercerita seputar misteri dan kisah mistis di hutan Alas Purwo. Ada yang pernah ke sana atau tahu sejarahnya? Jadi, Alas Purwo adalah hutan tertua di Pulau Jawa yang berlokasi di Banyuwangi. Merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia. Memiliki luas sekitar 43.420 hektar dan dihuni oleh beraneka ragam flora dan fauna. Nama Alas Purwo diambil berdasarkan legenda yang berkembang di masyarakat. Alas Purwo artinya hutan pertama atau hutan permulaan. Karena menurut mitos awal mula penciptaan Pulau Jawa dimulai dari Alas Purwo. Tapi teman-teman, selain panorama alamnya yang indah, Alas Purwo ini juga dikenal sebagai kawasan hutan yang memiliki banyak misteri. Dan dikenal sebagai destinasi dengan sederet kisah mistis. Di Alas Purwo terdapat beberapa titik yang konon menjadi persinggahan Nyi Roro Kidul dan asistennya Nyi Ratu saat berada di daratan selatan Jawa. Di sana ada juga istana kerajaannya. Selain itu, ada jin paling kaya raya namanya Yusuf. Dia juga bersemayam di sana. So, berikut cerita mistis di hutan Alas Purwo. Yang pertama, di Alas Purwo terdapat kerajaan jin yang luar biasa besar dan megah. Kerajaan jin yang terbesar. Menurut orang yang punya mata batin, kerajaan jin di Alas Purwo sangat ramai dan penuh sesak. Bahkan ada yang menjuluki Alas Purwo sebagai ibu kota jin di Indonesia. Beberapa orang yang memiliki mata batin mengatakan bahwa mereka bertemu jin dari seluruh dunia saat menjelajahi Alas Purwo. Sepertinya cerita ini bukan mitos karena banyak sekali legenda yang menyebutkan bahwa raja-raja di Indonesia pada zaman dahulu bersekutu dengan jin penghuni kerajaan Alas Purwo untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Bahkan di zaman kerajaan Majapahit, ternyata banyak penjahat yang kabur ke Alas Purwo dan tidak pernah dapat ditemukan kembali. Yang kedua, Alas Purwo adalah tempat belajar ilmu gaib. Beberapa orang yang mendalami ilmu perdukunan percaya kalau ilmu gaib akan cepat dipelajari di Alas Purwo. Mereka percaya bahwa di Alas Purwo banyak jin sakti yang bisa membantu mereka mengasah kemampuan gaib. Rumor mengatakan barang siapa yang sudah selesai belajar di Alas Purwo, ia bakal jadi sakti luar biasa. Yang ketiga, banyak orang hilang di hutan. Warga lokal menceritakan kalau banyak sekali orang hilang di hutan tertua di Pulau Jawa itu. Seperti yang aku ceritakan barusan, teman-teman, hutan ini dikenal sebagai kerajaan jin yang di dalamnya terdapat banyak makhluk gaib. Mereka yang bisa melihat makhluk tak kasat mata pasti akan menyaksikan sendiri kalau Alas Purwo sangat padat dan ramai. Karena itulah, manusia yang mencoba masuk ke dalam Alas Purwo gak akan bisa keluar lagi. Mereka akan tersesat di dalam hutan yang pohonnya sangat rapat. Ada juga yang mengatakan bahwa penghuni di dalamnya tidak akan membiarkan manusia bisa bebas setelah melihat rumah mereka. Kalaupun berhasil keluar dari Alas Purwo, konon seumur hidup akan selalu ditimpa kesialan. Tapi warga sekitar juga percaya orang-orang yang hilang di Alas Purwo telah masuk sangat dalam di alam gaib karena berniat buruk atau mungkin sudah melakukan hal-hal yang buruk. Yang keempat,
di Alas Purwo terdapat banyak gua misterius. Setidaknya ada 40 gua yang masing-masing gua banyak penunggunya. Bukan hanya penunggu gaib saja, tapi juga para petapa dari seluruh penjuru Indonesia. Salah satu gua yang terkenal di Alas Purwo adalah gua istana yang sering menjadi rujukan utama petapa untuk bersemedi. Selain itu, gua lain yang menjadi rujukan adalah Gua Kucur, Padepokan, Mayangkara, Gajah, Haji, Basori, dan Lowo. Banyak orang yang percaya akan cerita-cerita mistis di sini dan selalu ogah ketika ditantang untuk masuk ke dalamnya. Yang kelima, Gayatri sang penunggu Alas Purwo. Makhluk gaib penunggu Alas Purwo bernama Gayatri. Kisah penunggu bernama Gayatri ini sempat populer setelah seorang jurnalis asal Surabaya mengaku bertemu dengan Gayatri saat bermalam di pos pancur pantai di Triangulasi. Jurnalis itu mengatakan bahwa sebelum berjumpa dengan Gayatri, ada semerbak harum bunga yang menusuk hidung. Setelah itu, ada wanita berpakaian Jawa kuno bermotif garis vertikal menutup sebatas dada serta selendang di salah satu pundaknya menghampiri jurnalis itu. Wanita itu mengaku bernama Gayatri dan bercerita kalau dia hidup kekal di Alas Purwo untuk menebar kedamaian melalui perilaku dan tutur kata. Bukan hanya sesama manusia, tapi seluruh penghuni alam semesta. Menurut pengakuan warga sekitar, Gayatri memang penunggu Alas Purwo yang tidak pernah mengganggu. Gayatri sering menjumpai warga sekitar untuk terus mengingatkan agar tidak berperilaku buruk di mana saja, terutama saat berada di Alas Purwo. Banyak yang mengatakan bahwa identitas asli Gayatri adalah seorang putri kerajaan Majapahit yang memilih menyatu dengan alam di Alas Purwo ketimbang menjadi ratu. Next, yang keenam, hutan ini tempat melakukan pesugihan. Alas Purwo sering dijadikan lokasi praktik pesugihan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan instan tapi tidak berkah. Diakui warga lokal, mereka sering bertemu dengan orang-orang yang suka menghampiri gua istana hanya untuk melakukan ilmu hitam, termasuk pesugihan. Warga lokal juga sering menjumpai beberapa makhluk gaib dengan bentuk tidak lazim, yang diyakini bahwa makhluk-makhluk itu adalah jiwa-jiwa para pelaku pesugihan yang akhirnya terkena bencana tragis akibat ulah mereka sendiri. Sebab konon beberapa di antaranya ada yang merupakan anak dari hasil perkawinan antara manusia dan jin sebagai bentuk tumbal mereka. Seram ya teman-teman? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kekayaan secara instan, karena pasti ada sesuatu di baliknya. Yang ketujuh, teman-teman, Alas Purwo adalah tempat para raja melakukan semedi dan bertukar pikiran. Kononnya, hutan ini sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ini didirikan. Salah satu gua di sana, pada pintu masuknya dijaga oleh 2 jin besar. Gua ini kerap kali digunakan sebagai tempat semedi para raja di masa lalu. Tak hanya itu, gua yang dianggap magis itu juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan para raja untuk saling bertukar pikiran. Salah satunya adalah Presiden Indonesia Insinyur Soekarno. Warga setempat percaya kalau Soekarno sering kali melakukan semedi di dalam Alas Purwo ini untuk melakukan pertemuan dengan kerajaan pantai selatan. Yang ke-8, suara panggilan yang membawa petaka. Ada satu kisah yang terus diceritakan secara turun-temurun di sana, yakni soal suara panggilan. Apabila kamu mendengar suara lirih yang memanggil namamu ketika sedang di Alas Purwo, kamu jangan langsung menengok atau mencari sumber suara tersebut. Jika kamu menengok dan mencari sumber suara, maka kamu akan mendapatkan malapetaka atau kesialan sepanjang hidup. Bahkan yang lebih parah, kamu akan dibawa oleh makhluk gaib tersebut. Terakhir, yang ke-9, makam Mbah Dowo yang masih misteri.
Di Alas Purwo ini terdapat makam Mbah Dowo. Makam yang panjangnya 7 meter ini terletak di tepian alas ini. Keberadaan makam ini masih penuh misteri sampai sekarang. Makam Mbah Dowo ditemukan tahun 1960 oleh sekelompok anak penggembala kambing yang tidak sengaja tersesat di area ini. Semenjak itu banyak orang yang berkunjung dan bersemedi di tempat itu. Menurut cerita ya teman-teman, makam sepanjang 7 meter ini bukan berisi jasad manusia, melainkan tombak pusaka milik Empu Barada yang bernama Tombak Toro Welang. Tombak ini dititipkan kepada Suryo Bojonegoro untuk diserahkan kepada Raja Klungkung pada saat itu. Tombak ini digunakan untuk melawan calon Arang, tetapi Suryo Bojonegoro melanggar amanah dan membuka tempat pusaka sebelum sampai di Istana Klungkung. Kejadian ini membuat tombak pusaka tersebut kembali ke tanah tanpa bisa diambil lagi. Suryo Bojonegoro pun menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga benda pusaka tersebut. Sosok penjaga di makam Mbah Dowo ini adalah seseorang yang berpakaian seperti senopati. Dia adalah yang menjaga pusaka ini. Sosok ini bukan Suryo Bojonegoro. Pusaka yang ada di dalamnya makam ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi sehingga menciptakan energi yang positif di sekitarnya, sehingga dijaga oleh seperti prajurit-prajurit. Sedangkan di luar makam mempunyai energi-energi yang negatif. Menurut pandangan dan keterangan Mbah Suprat dari desa Kedung Sari Tegal Dimo yang memiliki kelebihan supranatural untuk melihat dunia lain, mengatakan di makam ini terdapat banyak makhluk halus. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk eksplor hutan Alas Purwo? Kita sudah sampai di ujung cerita. Jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. Makasih sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. So, tetap sehat, tetap semangat. See you guys on my next video. Bye-bye.